Selamat siang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih telah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Walaupun secara daring, tapi kami bersyukur kami bisa tetap beribadah kepadamu. Ya Tuhan, biarlah Engkau disenangkan atas penyembahan kami. Biarlah hatimu disenangkan dan namamu ditinggikan. Kami percaya pujian penyembahan kami harum di hadapan Tuhan. Menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan, sembah Dia. Oh, thank you, my Father. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau setia. Thank you Lord. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun
Yesus Kau pegang teguh, Engkaulah Tuhan, oh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Syukur untuk setiap rancangan-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kebanggaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Thank you Lord. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membangun
doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Rekan-rekan sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami boleh ada di bulan ke-11 di tahun 2021. Kami yakin dan percaya itu semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Engkau menghadirkan kami di Indonesia. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami, bahkan bangsa kami, yang hingga detik ini boleh ada dan terus mewarnai kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sajalah melalui Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk merenungkan, untuk mengerti, bahkan dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang akan kami renungkan. Berfirmanlah Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan sajalah yang mengambil alih dan campur tangan di dalam kehidupan kami melalui firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, selamat siang rekan-rekan sekalian, para guru dan para peserta didik yang ada. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 saya akan bacakan bagi rekan-rekan sekalian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria.
Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Berbahagialah bagi kita yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita sangat berbahagia karena kita hendak merenungkan suatu momentum, ya. Makanya kalau kita lihat tema ibadah hari ini, ibadah bersama 5 agama, temanya Me, God, and Indonesia. Lalu apa hubungannya sih dengan Daniel 1 ayat 1 sampai 9? Dan ini akan kita renungkan. Kitab Daniel atau perikop yang kita baca secara garis besar, latar belakangnya gitu ya, menggambarkan konteks pembuangan bangsa Israel ke Babel. Bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Babel dan orang-orang Israel sebagian dibawa ke bangsa Babel oleh perintah Nebukadnezar. Namun orang-orang yang dibawa ini bukan orang-orang yang sembarangan. Kalau kita lihat pada ayat yang sudah kita baca, ayat 3, ada beberapa kriteria. Yang pertama dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Orang-orang terdidik dan mereka akan dididik 3 tahun untuk bekerja kepada raja. Dari bacaan kita pun melihat ada 4 pemuda. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Dan mereka harus dididik secara khusus, dengan makanan khusus, minuman khusus, agar mereka dapat dipekerjakan di istana. Namun, dalam bacaan kita pun kita mengetahui, dalam ketetapan yang sudah dibuat oleh raja, keempat pemuda ini justru menerima kasih dan sayang dari sang kepala pegawai istana, karena mereka tidak ingin menajiskan dirinya. Oke. Itu gambaran besar dari ayat yang sudah kita baca. Lalu apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini? Setidaknya ada 3 poin. Yang pertama tentang identitas. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, mereka dipaksa hadir di tengah situasi yang baru, daerah yang baru, kultur atau budaya yang baru, cara hidup yang baru, pola hidup yang baru, dan mereka seperti akan tercabut dari mana asal mereka berada. Berkaitan dengan identitas, mereka pun diberi identitas baru. Sebagian dari kita pasti akan lebih mengenal keempat pemuda ini dengan nama Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Padahal itu adalah nama yang diberikan oleh bangsa Babel kepada mereka. Kalau kita mau lihat, sebenarnya nama asli dari keempat pemuda ini adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, memiliki makna yang bagus, yang indah, yang merupakan juga sebuah doa. Identitas. Nama adalah identitas. Daniel memiliki arti Allah adalah hakimku. Hananya memiliki arti Tuhan menunjukkan rahmat. Misael berarti siapa gerangan seperti Allah. Dan Azaria berarti Tuhan menolong. Bagaimana mungkin identitas mereka yang adalah nama mereka yang merupakan juga doa justru dirubah. Ada perubahan identitas. Mereka kini menjadi yang kita kenal Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang kalau kita lihat artinya juga lebih mengacu kepada dewa-dewa sembahan yang ada di Babel. Identitas. Sekarang kita renungkan sebenarnya siapa kita di tengah bangsa kita. Kalau kita melihat keadaan identitas mengacu pada bacaan kita. Kita harus sadari bahwa banyak yang memiliki krisis identitas baik secara nasional
maupun identitas kita sebagai orang Kristen. Banyak dari kita yang sudah mulai terlepas dari budaya bangsa kita, terlepas dari nilai-nilai luhur kita. Gotong royong, penghargaan terhadap sesama, mulai pudar. Bahkan sebenarnya Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah di dunia, tapi saking ramahnya sampai urusan orang lain pun kita ikut turut campur. Kepo, wah, coba deh lihat di Instagram. Microsoft jadi sasaran amukan netizen. Apakah itu identitas kita sebagai bangsa Indonesia? Apakah itu identitas kita sebagai orang Kristen? Dilekatkan dengan identitas netizen terbarbar di dunia. Apakah itu salah satunya Anda? Saya tidak tahu. Identitas yang memudar, tahukah teman-teman di sini, adakah yang tahu gitu? Kita ibadah ini dalam rangka menyambut juga Hari Pahlawan, 10 November. Ada apa gerangan 10 November? Nah, sebagai bangsa Indonesia, kalau kita tertanam dalam identitas kita, tentu kita akan tahu sejarahnya apa. Bahkan warga Surabaya khususnya ya, 10 November itu apa sih yang terjadi? Sehingga harus menjadi Hari Pahlawan yang harus kita kenang. Mungkin ini akan menjadi tolak ukur bagaimana identitas nasional kita saat ini. Lalu kemudian siapakah kita sebagai orang Kristen di Indonesia? Banggakah kita dengan iman kita di Indonesia? Atau justru kita sudah melupakan identitas kita sebagai gambar dan rupa Allah? Identitas kita sebagai manusia yang dibentuk dan bersumber dari Allah sendiri. Sebagai imago Dei, sebagai biji mata Allah, sebagai anaknya, sebagai sahabatnya, sebagai yang berharga dan yang dikasihinya. Identitas ini mendorong kita memperlakukan orang lain seharusnya juga sama seperti kita memandang diri kita sendiri. Ketika kita sadar kita memiliki identitas yang dikasihi oleh Tuhan, identitas gambar dan serupa dengan Allah, tentu kita pun akan memperlakukan orang lain sebagai yang berharga dan berhak dikasihi. Bahkan kita harus renungkan juga jangan sampai identitas kita dipengaruhi oleh orang lain. Kita krisis identitas, insecure, tidak pede. Bahkan banyak yang merasa dirinya tidak berharga, tidak bisa apa-apa. Sebagian dari kita mungkin akan dilekatkan kaum rebahan, kaum nunduk, karena selalu jalan pun lihatnya handphone. Apakah ini identitas kita? Kita renungkan kembali bagi diri kita sendiri. Jangan sampai identitas kita sebagai orang Kristen di Indonesia menjadi pudar bahkan hilang. Mari kita renungkan agar kita menjadi orang Kristen yang mampu menghargai sesama dan melihat wajah Kristus di setiap orang-orang yang kita temui. Maka setelah kita merenungkan tentang identitas, nilai yang kedua yang perlu kita renungkan dari kisah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria ialah inklusif. Sebagai orang Kristen Indonesia, kita memiliki kekhasan dan keunikan. Orang Kristen di Indonesia, kekhasannya apa? Kita hadir di tengah keberagaman. Keberagaman budaya, adat, bahkan agama dan kepercayaan. Ini seharusnya mendorong kita memiliki sikap yang terbuka, yang mau berbaur belajar dengan siapa saja, mengalami dan menikmati keberagaman, selayaknya Allah yang telah membuka diri bagi kita manusia melalui Yesus Kristus. Ketika 4 orang tadi ini hadir di bangsa asing, mereka tidak serta-merta, wah kamu, Nebukadnezar kamu itu salah, imanmu salah. Mereka tidak serta-merta menginjili, dalam tanda kutip, Nebukadnezar. Dan kita tahu kisah selanjutnya justru Nebukadnezar justru memahami Allah yang benar, beriman kepada Allah yang benar, tanpa ada desakan dari keempat pemuda ini. Teman-teman, sadarkah kita bahwa banyak orang yang di luar sana menganggap bahwa kita ditugaskan menjadi terang di dunia, tapi justru kita bukan hanya menerangi, tapi justru menyilaukan. Kita lupa
bahwa ketika kita hadir untuk menjadi terang, kita perlu untuk dipertemukan dengan orang-orang lain. Yang kumpul justru hanya terang dan terang, jadilah silau. Apakah itu Anda dan saya? Mari kita renungkan bersama. Namun kita menjadi orang Kristen yang terbuka, yang inklusif, berbaur dengan berbagai budaya dan agama, menemukan Kristus di wajah-wajah orang yang kita temui, kita juga harus memiliki nilai yang ketiga. Setelah identitas, inklusif, ketiga ialah integritas. Wah, kalau bahas ini mungkin kita sebagai warga Citrapreneurs sudah tidak asing dengan integritas, pasti. 4 pemuda ini diperhadapkan dengan kenikmatan istana, dikasih makan istana, minuman raja, anggur gitu ya. Tapi meskipun begitu mereka ada dalam perubahan besar, tapi mereka tetap berkomitmen dengan iman mereka. Dan dari komitmen itu, ketika mereka tidak berketetapan untuk turut campur dalam budaya yang mengikat mereka, di situ kasih dan karunia Allah terlihat. Integritas, apa sih integritas? Kita semua pasti sudah tahu bahwa ketika kita memiliki integritas, kita tidak terpengaruh dengan kenikmatan atau tawaran dunia yang ada. Tawaran-tawaran yang hanya mengedepankan keinginan dan bukan kebutuhan kita. Yang kelas 11, silakan ingat materi agama tentang nilai-nilai. Yang kelas 10, silakan ingat materi tentang menjadi dewasa. Gitu. Yang kelas 12, ingat materi tentang multikultur. Jangan lupa tugas-tugas. Mengenai integritas, teman-teman. Kita memang di satu sisi harus inklusif, harus terbuka, tapi juga harus ingat identitas dan konsisten dengan identitas tersebut. Itu yang dinamanya integritas. Bagi kita hari ini begitu banyak kenikmatan yang ditawarkan. Yuk goyang-goyang TikTok gitu ya. Tinggal klik. Jarimu adalah harimaumu gitu. Bahkan begitu banyak game yang menyita waktu kita sehingga tugas-tugas menjadi menumpuk. Dan tahukah kita bahwa integritas kita akan teruji ketika kita berada sendirian tanpa dilihat orang, tanpa dinilai, tanpa diawasi. Di kamarmu sendiri, apa yang Anda lakukan? Adakah situs-situs yang Anda buka seolah-olah tidak ada yang mengawasimu? Disitulah integritasmu diuji ketika kamu sedang sendiri, seolah-olah tidak ada yang mengawasimu. Keaslian siapa diri kita akan terlihat jika kita sedang sendiri. Jangan menjadi pribadi yang tanpa arah, diombang-ambingkan kenikmatan, karena rekan-rekan kita tidak bisa berkata bahwa kita jalan serta Yesus, tapi kita juga berlari bersama dengan setan. Hari Minggu, walking with Jesus. Wah, dari Senin sampai Sabtu, runningnya with Satan. Integritas berbicara tentang bahwa kita tahu identitas kita. Kita tahu bahwa kita harus terbuka. Dan justru dalam identitas dan keterbukaan itu, kita menjadi konsisten dengan identitas kita dan keterbukaan kita. Rekan-rekan, dari kisah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, mari kita upayakan kehidupan kita sebagai orang Kristen di Indonesia yang tidak lupa dengan identitas, tetap terbuka dan berbaur, dan juga berintegritas. Agar kita menjadi surat Kristus yang terbuka bagi sesama orang untuk dapat mengenal Dia, siapa yang kita imani. Semoga Tuhan menolong kita, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong dan tentu akan tetap terus menolong. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mampukan kami untuk memiliki identitas yang benar di dalam Engkau. Mampukan kami untuk tetap terbuka, bersahabat dengan siapapun, dan mampukan kami untuk tetap memiliki integritas yang tetap berpegang teguh kepada Engkau, bahkan firman yang telah Engkau berikan bagi kami.
Tuntunlah kami masing-masing di dalam jalan hidup kami ketika kami tidak ada arah dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang hadir dan berjalan bersama-sama dengan kami. Mampukan kami terus ya Bapa, agar kami dapat senantiasa menjadi cahaya, menjadi terang yang menerangi dan bukan menjadi terang yang menyilaukan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup ibadah kita dengan satu pujian. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya persilakan Pak GB untuk doa berkat. Mari kita masuk ke dalam ruang ibadah kita yang sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, melalui perantaranya Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita, memampukan kita, memperlengkapi kita di dalam segala tugas, tanggung jawab, dan karya kita, bersama dengan keluarga kita masing-masing, mulai dari hari ini, sampai kita bertemu kembali dengan Dia. Amin.